warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan presentasi pengelolaan kinerja kepala sekolah UPT SDN Sawentar 1 pada tahun 2024 periode yang kedua. Dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah melalui PMM, saya memilih rencana hasil kerja, yaitu memilih dimensi aktivasi kegiatan komunitas belajar. Di mana kenapa saya kok memilih dimensi aktivitas kegiatan komunitas belajar? Itu pada dasarnya berdasarkan rapot pendidikan yang telah dicapai suatu lembaga pendidikan, yaitu UPT SDN Sawentar 1. Itu kenapa saya memilih aktivasi kegiatan komunitas belajar. Jadi ini didasarkan kepada perolehan rapot pendidikan. Perlu kalian ketahui Bapak Ibu, rapor pendidikan di UPT SDN Sawentar 1 sebagai berikut. Dimensi kemampuan literasi itu mengalami peningkatan paling tinggi. Itu ditunjukkan pada ini. Peningkatan paling tinggi terletak pada kemampuan literasi murid. Sedangkan untuk karakter murid ini baik, kategori baik, kondisi keamanan sekolah baik, kondisi kebinekaan sekolah juga baik, kualitas pembelajaran baik, dan di sini tampak warna kuning, yaitu kemampuan numerasi murid. Ada 6, itu yang 5 sudah berwarna hijau, yang kuning yang kategori sedang itu pada kemampuan numerasi murid. Ini ada tanda panahnya, ini menandakan bahwa paling perlu ditingkatkan. Ini tampak ya Bapak Ibu? Ini paling perlu ditingkatkan, ini ada tanda panah bawah. Nah, yang mengalami peningkatan paling tinggi yaitu terletak pada kemampuan literasi murid. Kalian perlu diketahui kemampuan numerasi itu pada tahun 2023 itu ada 88,89%. Pada tahun 2024 69,23%. Nah, ini menunjukkan bahwa lembaga kita itu mengalami penurunan di indikator kemampuan numerasi, yaitu 19,66%. Apa arti dari capaian numerasi tadi yang perlu kita tingkatkan Bapak Ibu? Arti dari capaian kemampuan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan dunia. Nah, ini bagaimana cara mengukur capaian indikator itu? Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Perlu diketahui Bapak Ibu, numerasi di sini numerasi tidak berkaitan dengan mata pelajaran matematika saja, akan tetapi bisa untuk mata pelajaran yang lainnya. Jadi walaupun numerasi itu identik dengan pelajaran matematika, tetapi tidak hanya matematika saja, tetapi bisa ikut di pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran IPA,
mungkin PJOK juga bisa, nanti di bahasa Inggris juga bisa, untuk agama pun bisa dinumerasi. Nah, arti capaian dari kemampuan numerasi tadi itu pada kategori sedang 69,23% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Jadi tadi capaiannya termasuk kategori sedang 69,23%. Ini artinya bahwa 40% sampai 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Persentase jumlah peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum untuk kemampuan numerasi tahun ini 69,23%. Tadi berdasarkan data turun 19,66% dari tahun 2023. Sumbernya ini didapat dari pelaksanaan asesmen nasional yang telah kita lakukan di tahun 2023. Faktor yang mempengaruhi kemampuan numerasi ada beberapa sub-indikator yang perlu ditingkatkan. Yang pertama yaitu kemampuan pada domain aljabar. Juga terdapat pada kompetensi pada domain bilangan. Yang ketiga, kompetensi pada domain geometri. Dan yang terakhir, kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Nah, ini juga datanya diambil dari asesmen nasional yang tadi. Nah, berikutnya Bapak Ibu, data-data dari faktor yang mempengaruhi numerasi itu tadi kita dapatkan dari raport pendidikan tahun lalu. Raport pendidikan di tahun lalu, tahun 2023, ada yang namanya refleksi, identifikasi, refleksi dan benahi. Itu ada benahnya, ada 2 tahap. Ada IRBB ya, identifikasi, refleksi, benahi. Ada benahi 1, ada benahi 2. Nah, dari apa yang telah saya sampaikan tadi itu berdasarkan dari raport pendidikan Bapak Ibu. Raport pendidikan itu kita telah mengidentifikasi, merefleksi dan juga benahi. Nah, apa saja yang perlu kita benahi? Itu sudah terdapat pada rekom di raport pendidikan, yaitu ini yang sudah direkomkan oleh Kemdikbud Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang sudah diprioritaskan, direkomkan dan diprioritaskan. Yang pertama yaitu kemampuan numerasi, ini mencapai sedang 69,23%. Ini kemampuan di peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain aljabar. Berikutnya, kemampuan peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang pada aktivasi kognitif.
berikutnya di kualitas pembelajarnya Bapak Ibu. Ini di kualitas pembelajarnya capaiannya baik 63,68%. Dan untuk benahinya peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif, yaitu kepala sekolah, kepala satuan pendidikan dan pendidik mempelajari metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Nah, yang berikutnya yaitu pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Berikutnya, Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan metode pembelajaran melalui program kebijakan dan penganggaran. Pada D1 yaitu kualitas pembelajaran juga ada kepemimpinan instruksional, pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, benahinya yaitu upaya benahi, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang pengelolaan kurikulum satuan sekolah. Upaya benahinya, Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik mempelajari tentang pengembangan dan pengelolaan kurikulum sekolah untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Berikutnya, Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang pengelolaan kurikulum sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan pengelolaan kurikulum sekolah melalui program kebijakan dan penganggaran. Yang berikutnya yaitu iklim keamanan satuan pendidikan. Akar masalahnya, iklim keamanan satuan pendidikan di level 1, level 2-nya kesejahteraan psikologis well-being peserta didik. Upaya benahinya yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kesejahteraan psikologis murid. Benahi berikutnya, Kepala Satuan Pendidik dan Pendidikan mempelajari tentang konsep, definisi, dan cara menciptakan perasaan aman dan nyaman peserta didik sebagai bagian dari iklim keamanan satuan. Upaya benahi yang kedua, pendidik mengimplementasikan pengetahuan terkait konsep maupun cara menghadirkan perasaan aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Yang ketiga, Kepala Satuan Pendidikan mendorong upaya peningkatan kesejahteraan psikologis well-being peserta didik di satuan pendidikan melalui program kebijakan dan penganggaran. Identifikasi yang berikutnya yaitu iklim inklusif dan layanan satuan pendidikan untuk peserta didik cerdas dan bakat istimewa. Upaya benahinya yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang sekolah untuk murid cerdas dan bakat istimewa. Upaya benahi keduanya, Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik mempelajari tentang layanan yang dibutuhkan oleh peserta didik
dengan kecerdasan dan bakat istimewa untuk mendukung iklim keamanan satuan. Upaya benahi berikutnya yaitu Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik mengimplementasikan layanan bagi peserta didik dengan kecerdasan dan bakat istimewa untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang ketiga, Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan layanan untuk peserta didik dengan program, kebijakan, dan penganggaran. Identifikasi yang berikutnya tentang karakter. Karakter ini mencapai 57,18. Akar masalahnya yaitu tentang level 1 karakter. Di level 2-nya subindikator nalar kritis. Upaya benahinya peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung sikap bernalar kritis. Upaya benahi kedua, Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik mempelajari tentang profil pelajar Pancasila untuk dimensi nalar kritis sebagai bahan dari penguatan karakter. Yang kedua, pendidik mampu mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila dimensi nalar kritis. Berdasarkan rapat pendidikan yang telah saya sampaikan tadi, saya memilih RHK dengan dimensi aktivitas kegiatan komunitas belajar. Mengapa saya memilih aktivitas kegiatan komunitas belajar? Karena menurut saya aktivitas komunitas kegiatan belajar ini nantinya bisa dijadikan untuk memperbaiki rapot pendidikan di lembaga UPT SDN Samtar 1. Dalam praktiknya bisa dilihat dari tingkat upaya merefleksi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ini fokusnya kita pada kualitas pembelajarannya, rekomendasi prioritasnya yang kurang pada numerasi kualitas pembelajaran. Target perilaku yang saya pilih yaitu kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas komunitas belajar. Saya memilih satu target perilaku. Nah, kegiatan yang bisa saya canangkan yaitu satu, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Strateginya, Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik mempelajari tentang metode pembelajaran interaktif untuk mendukung kemampuan numerasi. Indikator keberhasilannya, meningkatkan pemahaman kepala sekolah dan guru tentang metode pembelajaran interaktif untuk mendukung kemampuan numerasi. PIC-nya kepala sekolah, ini tanggalnya Minggu 1 dan kedua di bulan September 2024. Strategi yang berikutnya, pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses pembelajaran numerasi peserta didik. Indikator keberhasilannya, guru mampu mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses pembelajaran numerasi peserta didik. PIC-nya Bu Justina Dwi Mentari, pelaksanaannya di bulan September minggu ketiga dan keempat. Strategi yang berikutnya, mendorong perbaikan metode pembelajaran interaktif di satuan pendidikan melalui program kebijakan dan penganggaran.
Indikator keberhasilannya terlaksananya program kebijakan dan penganggaran untuk memperbaiki metode pembelajaran interaktif di satuan pendidikan. IIC-nya Bu Fitri Nuryana, pelaksanaannya di bulan Agustus minggu ketiga tahun 2024. Nah, ini tadi sedikit program yang dicanangkan. Upaya mempelajarinya Bapak Ibu selain melalui Kobel, yaitu melalui pelatihan mandiri di PMM, melalui komunitas belajar di lembaga sekolah, antar sekolah ataupun secara daring, dan juga bisa belajar mandiri melalui media sosial. Nah, selain apa yang saya upaya untuk mempelajarinya Bapak Ibu, saya harapkan di Kombel sekolah, di Kombel lembaga kita nantinya bisa bermunculan berbagi praktik baik lainnya seperti yang sudah dilaksanakan Bu Justina, Bu Fitri, Bu Engki, Bu Lulus. Kemarin sudah berbagi praktik baik yang disampaikan melalui Kombel kita, nantinya bisa dijadikan upaya kita untuk memperbaiki rapor pendidikan di lembaga kita. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.